Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Fitra. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi untuk memenuhi tugas saya dalam UAS Sistem Operasi. Hal-hal yang akan saya jelaskan, yang pertama, apa itu sistem informasi, manajemen proses, deadlock, dan yang terakhir manajemen memori utama. Baiklah, mari kita masuk ke materi pertama. Apa itu sistem informasi? Sistem operasi komputer adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, ataupun tablet. Sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi diperlukan agar kinerja komputer berjalan dengan baik. Apa fungsi dari sistem operasi? Fungsi dari sistem operasi pertama, 1. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi pengguna CPU saat aplikasi jalan bersamaan, memberikan akses pada disk, dan lain sebagainya. 2. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan, ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah fungsi perangkat. 3. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. 2. Manajemen proses. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam fungsi untuk mengembangkan dan meningkatkan derajat efisiensi dan efektivitas, manajemen proses juga merupakan salah satu perangkat kerja yang sangat potensial dan upaya meningkatkan nilai kepuasan konsumen. Tugas-tugas dari manajemen proses. Yang pertama, membuat dan menghapus proses penggunaan dalam sistem proses. 2. Melanjutkan proses, yang dimana sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dilakukan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. 4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Dan terakhir, menyediakan mekanisme penanganan deadlock. Yang ketiga, deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antara proses di dalam sistem operasi. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Manajemen memori utama. Manajemen memori utama. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori manajer terlebih dahulu. Sedangkan manajemen adalah cara atau pengaturan agar suatu dapat bekerja secara maksimal atau efisien. Sehingga dapat didefinisikan bahwa manajemen memori adalah cara atau pengaturan memori agar kegiatan pada sebuah komputer dapat bekerja secara maksimal dan efisien. Alasan manajemen memori itu penting. Pertama, meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. 2. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU.
Tiga, memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas sehingga pemakaiannya harus seefisien mungkin. Yang terakhir, transfer data dari memori utama ke CPU menjadi lebih efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen memori utama. Fungsinya pertama, mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Mengatur strategi alokasi memori yang akan digunakan. 3. Mengalokasikan memori ke proses yang diperlukan. 4. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai dilaksanakan. 5. Mengalokasi swapping antara memori utama dan disk. Dan terakhir, manajemen input atau output data dari ataupun dan ke memori. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun salah penyebutan yang ada. Sekali lagi saya mohon maaf dan semoga materi ini berguna untuk tidak saya sendiri ataupun orang-orang banyak yang ada di sana. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.